Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, meneruskan kajian pekan lalu tentang Al-Quran. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam surat Al-Hasr ayat kemarin sampai 21 ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a. Diteruskan khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu statement la'allahum yatafakkarun. Sudah belum kita berpikir kenapa Al-Quranul Karim menjadi barometer kemuliaan di dalam kehidupan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu permisalan, andai kata Al-Quran ini aku turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, hancur lebur itu gunung. Masya Allah. Ini yang kajian kemarin ya. Ini kita ulas sedikit. Kenapa dengan Al-Quran? Sampai-sampai seberapa muliakah Al-Quran sehingga gunung pun takut, khasyi'an mutasaddian, hancur lebur min khasyatillah, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ancamannya, atas siksaannya, atas azabnya. Lantaran Al-Quran isinya itu. Betul? Al-Quran ada ancaman? Ada nggak ancaman dalam Al-Quran? Ada. Ada Al-Quran ada ancaman. Azab ada nggak? Cerita tentang azab? Ada. Siksaan? Ada. Gunung sudah mengetahuinya. Akhirnya artinya gunung, ya Allah, jangan sama buat aku saja, jangan buat aku. Jangan buat aku, jangan kau turunkan Al-Quran di atasku ya Allah. Aku akan hancur lebur. Kira-kira mau begitu. Nah, Al-Quran diturunkan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan untuk manusia ini ada fadilah-fadilah keutamaannya. Dan terkadang kita sudah mengetahuinya, tapi terkadang terlalaikan. Paham, ngerti Al-Quran itu ada fadilahnya, tapi kadang-kadang juga kita terlalaikan, bahkan tak tersentuh hidup kita dengan Al-Quran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim asal katanya dari qoro'a. Qoro'a, yaqra'u Qur'anan. Ini anak-anak pondok pasti tahu nih. Tanya aja Bang Fatih, udah ngerti pasti. Qoro'a, yaqra'u itu tasrifan. Anak-anak pondok pasti tahu ini. Bang Zikri tahu pasti itu. Yang santri-santri insya Allah sudah belajar sorof. Nah, qoro'a yaqra'u adalah arti kata ambilan daripada bahasa Arab yang artinya membaca. Quran yang dibaca. Jadi Al-Quran itu artinya sesuatu yang dibaca. Nah, di dalam Al-Quran tercatat kurang lebih 70 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang Al-Quran. Mengingatkan keistimewaan tentang Al-Quran, kemuliaan tentang Al-Quran, kehebatan tentang Al-Quran, fadilah tentang Al-Quran 70 kali kurang lebih. Al-Quran itu kalamullah. Jadi Al-Quran ini adalah bagian daripada firman-firman Allah. Jadi kalamullah ada dua, Pak. Jadi firman Allah itu ada dua. Ada firman yang tertulis sama firman yang gak tertulis, Pak. Jadi kalamullah itu adalah ada dua. Bentuk daripada ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayat yang tertulis namanya Al-Quran, sama ayat yang tidak tertulis namanya kauniyah, yaitu alam semesta ini juga bagian daripada ayat-ayat Allah. Ada matahari, itu ayat Allah. Ada bulan, itu ayat Allah. Ada tumbuh-tumbuhan, ayat Allah. Tomat warna hijau adalah ayat Allah. Siapa yang menghijaukan tomat?
Allah. Yang memerahkan cabai siapa? Allah. Nah ini menjadi ayat-ayat yang kita harus berpikir. La'allahum yatafakkarun. Kita berpikir tidak, mengapa Allah menciptakan alam semesta ini juga menjadi ayat-ayat Allah. Maka ini banyak sekali ayat-ayat Allah ini. Kenapa Allah kasih ngantuk? Nah, ngantuk itu juga bagian daripada ayat-ayat Allah itu. Nah, kemarin waktu kajian tuh Pak sama ya Ruslan gak datang ya, akhirnya sama Ustadz siapa namanya, anak saya tidur tuh di pojokan. Gak apa-apa, saya ngomong sama antum ya, sama antum Ustadz. Lebih baik anak saya tidur di tengah kajian daripada tidur di atas HP yang sedang nyala. Ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngantuk-ngantuk dengan kajian dapat pahalanya Pak. Apalagi kalau nggak ngantuk. Nah itu juga bagian dari ayat-ayat Allah Pak. Nikmatnya Allah kasih ngantuk. Itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saksi sayang sama kita. Bayangin kalau kita lagi nyupir mobil atau nyupir motor langsung tidur. Wah, berapa banyak kecelakaan yang ada di muka bumi ini, Pak. Itu menjadi ayat-ayat Allah kalau kita berpikir, ya Allah kenapa Allah kasih ngantuk ya? Oh, tanda bahwasanya tubuh ini sudah harus dicas, di-charging ya. Kalau HP aja ada pengingatnya kan, 10% lagi ada. HP loh, HP aja itu ada pengingatnya. Tubuh ini juga ada pengingatnya Pak. Nah kalau sudah ada pengingatnya diterabas terus Pak, sakit. Kayak HP kalau sudah ada pengingatnya 5% lagi kita pasti aja pakai, mati, cepat rusak. Tubuh juga begitu kalau sudah ada pengingatnya. Itu bagian dari ayat Allah. Nah jadi kembali, kalamullah ada dua. Ada kalam yang tertulis bernama Al-Quran, ada kalam yang tidak tertulis namanya kauniyah. Alam semesta ini juga menjadi ayat-ayat Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat Allah ini bukan ciptaan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan omongan Nabi Muhammad atau karangan Nabi Muhammad. Wallahi saya sampaikan, wallahi saya juga kita sama-sama bersumpah dan kita bersama-sama yakin Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Yang sekarang banyak orang karang-karangan buku itu kan karangan-karangan aja. Ilmu manusia sebatas ilmu manusia saja. Tapi Al-Quran ini bukan ilmu manusia yang Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Kenapa dikatakan bukan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, bukan kalamnya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW ummi, la qiraata wala kitabata, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ummi. Ya bukan berarti bodoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerdasnya luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ada sebuah tantangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Apabila kalian orang musyrikin, orang kafirin, orang munafikin ragu terhadap Al-Qur'an, sampaikan satu surat yang seperti Al-Quran. Nggak ada yang itu Pak. Karena zaman dahulu kala kaum kafir Quraisy itu di tanah Mekah dan tanah Madinah banyak penyair-penyair ulung Pak. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat Al-Quran, itu mah karangan ente, aneh juga bisa, kira-kira begitu dah bahasanya. Maka Allah balas, Allah beri tantangan Pak. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa'tu bisuratin. Berikan satu surat saja yang mirip kayak Al-Qur'an. Maka ada kisahnya itu, riwayat mengatakan karena ada surat Al-Fil, atau Al-Fil ya. Al-Fil itu bunyinya gimana?
Alam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaum kafir Quraisy nggak kalah Pak. Mereka juga buat surat namanya surat Al-Fil Pak. Sama-sama buat surat namanya Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa? Elephant, gajah. Dibuatlah surat ala-ala kafir Quraisy. Apa? Al-Fil. Anfuhu tawil. Jismuhu kabir. Ainu sogir. Nggak ada yang ngerti. Ini bahasa Arab. Al-Fil, gajah. Hidungnya panjang, anfuhu tawil, jismuhu kabir, badannya besar, ainuhu sogir, matanya kecil. Nggak sebanding, itu mah kalam manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fil nggak begitu bunyinya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Indah mana? Kalam Allah apa kalam manusia? Jauh, nggak bisa dibandingkan dan bukan perbandingan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di surat Hud juga mengatakan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menantang kafir Quraisy. Kalau kalian semuanya ragu, berikan 10 surat seperti Al-Qur'an. Nggak ada yang mampu, karena memang Al-Quran bukan untuk ditandingkan atau menjadi pertandingan. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah mulianya Al-Quran. Al-Quran turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan perantaranya langsung daripada malaikat Sayyidul Malaikah, jenderalnya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi jangan sampai ragu dengan Al-Quran, jangan sampai bimbang dengan Al-Quran. Mantapkan hidup dengan Al-Quran. Mantapkan Al-Quran, peganganku. Kan lalu ada ikrar di dalam hidup itu, wabil Qur'ani imamau wa hakama. Ini ikrar. Ada di sebuah sekolah yang mengikrarkan ini, wabil raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah wabil Qur'ani imama wa hakama wabil mu'minina ikhwan. Ya Allah, aku ridho Tuhanku Allah, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulmu dan nabiku, dan aku ridho Al-Quran menjadi hukum landasan pegangan hidupku. Dan aku ridho yang terakhir, aku ridho saudara-saudaraku adalah kaum muslimin muslimat. Jamaah yang dirahmati Allah, yuk kita mantapkan diri kita untuk hidup dengan Al-Quran.